Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyempatkan waktunya Jumat pas nggak ada kuliah ya. Yang kalkulus kemarin saya kasih linknya juga ya. Mungkin ada yang gabung juga dari kalkulus 2. Jadi intinya hari ini kita akan menggali sesuatu yang boleh jadi kalian sudah tahu semuanya, tidak hal yang asing bagi kita semuanya. Kita mungkin sering memakainya dalam ya sehari-hari ya untuk belajar atau untuk membuat yang lain yaitu terkait AI. Nah, di sini saya akan sharing beberapa pengalaman menggunakan AI yang mudah-mudahan penggunaan AI tersebut bisa bermanfaat untuk kuliah kalian ya, untuk pemahaman yang lebih dalam, pemahaman yang lebih komprehensif gitu. Jadi tagline dari pelatihan kali ini adalah berpikir lebih cepat, bukan berpikir lebih dangkal. Kalau dulu, zaman dulu itu orang cari ilmu harus sangat jauh-jauh. Sebentar ini saya munculkan aja ya. Mana ini? Biar saya kelihatan. NYK Nemesis. Ini backgroundnya hijau, nggak pakai virtual background. Yes. Nah, yang penting kelihatan ya. Halo. Oke. Jadi yang akan kita lakukan, yang akan kita lakukan adalah berusaha untuk paham lebih cepat, bukan paham lebih dangkal. Saya tadi cerita terkait bagaimana orang dulu mencari ilmu, imam-imam besar atau zaman dulu itu ya, ulama-ulama zaman dulu. Cara mencari ilmu ya harus ke sana kemari. Matematikawan zaman dulu, kalau mau cari suatu teorema atau belajar hal baru ya harus ke sana kemari, begitu ya, sangat jauh bermil-mil. Sampai akhirnya ya kalau orang mau tahu sesuatu ya harus ke Gauss, harus ke Newton, harus ke Einstein langsung untuk belajar. Seiring berjalannya waktu muncul publikasi sehingga kita cukup membaca buku tanpa harus ketemu orangnya dan itu sudah sangat lebih cepat daripada harus ketemu orangnya apalagi sampai sangat jauh sekali. Sehingga perkembangan ilmu jauh lebih pesat pada era itu. Lalu lebih berkembang lagi ada era internet begitu ya. Jadi orang sudah nggak perlu lagi bawa tumpukan buku, malah nggak harus ke perpus, tapi bisa diakses di mana saja gitu ya, sambil antri mandi di kos gitu ya, buka HP, buka paper, bisa saja gitu. Kemudian zamannya publikasi yang sudah memang khusus gitu ya seperti Google Scholar, Scopus gitu. Kalau kita masuk Google Scholar atau masuk Scopus sudah di sana inti isinya adalah dokumen-dokumen akademik yang siap untuk dibaca gitu. Kalau hanya periode internet kan ya Google aja masih campuran, ada Wikipedia, ada yang lainnya gitu ya, yang nggak relevan, yang tidak bisa disitasi. Kemudian saat ini ada era AI, apa-apa pakai AI gitu ya. Oh ya Pak, di UIN juga ada pendidikan AI, oh, bukan PAI di situ, pendidikan agama Islam ya, bukan pendidikan AI. AI yang sekarang kemampuannya ya macam-macam sesuai dengan eh, platformnya ya, dia AI-nya dari siapa. Nah, tidak saatnya kita mencuekin gitu, bukan FOMO ya, tapi kalau ada perkembangan ilmu baru kita pakai biar nanti saat sudah sangat bagus begitu nggak perlu atau kita tidak tergagap-gagap gitu. Hari ini yang akan kita pelajari ada tiga, ada empat ya, ada empat sesi. Mungkin saya share screen dulu saja. Khusus after class hari ini pesertanya nggak hanya dari Aljabar saja ya, ini makanya rame. Kalau Aljabar saja ya biasanya cuma 16 atau berapa gitu. Jadi sesi satu itu
adalah mengapa AI sering gagal di matematika. Yang akan saya lakukan di sini bukan bagaimana caranya kita melihat AI itu tidak bisa apa-apa, bukan. Itu justru kita berharapnya AI itu sangat pinter begitu ya, sehingga bisa membantu kita untuk belajar informasi yang dia berikan itu ya selalu mudah-mudahan gitu ya, harapannya ke depannya saat AI sudah sangat pinter, mudah-mudahan ya dia selalu benar begitu. Meskipun itu sangat sulit untuk dibuktikan dia selalu ada selalunya itu. Nah, untuk mempersingkat yang akan kita lakukan, oh ya ini modulnya sudah saya taruh di link ya, jadi nanti bisa diakses. Kita pelajari dulu daripada saya harus membaca ini semua. Kita buka saja. Jadi ada satu channel yang bagus sekali, namanya Three Blue One Brown ini ya. Dia suka bikin animasi-animasi matematik biar nggak terasa eh, Imagine you happen across a short movie script that describes. kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Saya lagi nge-share video YouTube. Kelihatan? Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Ya, Muncul suaranya saya juga. cepetin ya. Saya cepetin 2 kali atau 1,5 kali. Biar tahu intinya seperti The apa, scene biar between a nggak person lama-lama. and their AI assistant. The script has what the person asks the AI, but the AI's response has been torn off. Suppose you also have this powerful magical machine that can take any text and provide a sensible prediction of what word comes next. You could then finish the script by feeding in what you have to the machine, seeing what it would predict to start the AI's answer, and then repeating this over and over with a growing script completing the dialogue. When you interact with a chatbot, this is exactly what's happening. A large language model is a sophisticated mathematical function that predicts what word comes next for any piece of text. Instead of predicting one word with certainty, though, what it does is assign a probability to all possible next words. To build a chatbot, what you do is lay out some text that describes an interaction between a user and a hypothetical AI assistant. You add on whatever the user types in as the first part of that interaction, and then you have the model repeatedly predict the next word that such a hypothetical AI assistant would say in response, and that's what's presented to the user. In doing this, the output. Oke, saya stop di sini. Yang perlu di-highlight adalah ini cara kerja AI yang sebenarnya ini sangat matematika banget gitu ya, tapi bagian matematikanya nggak ditampilkan. Perhatikan bahwa sebenarnya yang akan muncul, kata yang muncul setelah kata ini gitu ya, itu ditebak menggunakan statistik, artinya menggunakan kemungkinan yang paling besar. Itu tergantung pada apa yang dia makan gitu, yaitu kalimat-kalimat, kata-kata atau teks yang ada di internet atau yang jadi database dia gitu ya, jadi datasetnya dia. Seperti there are plenty of things to do. Setelah do apa kira-kira? Setelah do beberapa yang di sini. Ini tadi to sebenarnya ya. Setelah to apa ya? To do 98% kemungkinannya, to see, to explore, to keep, to experience, dan seterusnya. Biasanya dalam konteks ini setelah to itu adalah do begitu. Tends to look a lot more natural if you allow it to select less likely words along the way at random. So what this means is even though the model itself is deterministic, a given prompt typically gives a different answer each time it's run. Models learn how to make these predictions by processing an enormous amount of text, typically pulled from the internet. For a standard human to read the amount of text that was used to train GPT-3, for example, if they read nonstop 24/7, it would take over 2,600 years. Larger models since then train on much, much more. You can think of training a little bit like tuning the dials on a big machine. The way that a language model behaves is entirely determined by these many different continuous values, usually called parameters or weights. Changing those parameters will change the probabilities that the model gives for the next word on a given input. What puts the large in large language model is how they can have hundreds of billions of these parameters. No human ever deliberately sets those parameters. Instead, they begin at random, meaning the model just outputs gibberish, but they are repeatedly refined based on many example pieces of text. One of these training examples could be just a handful of words, or it could be thousands, but in either case, the way this works is to pass in all but the last word from that example into the model and compare the prediction that it makes with the true last word from the example. An algorithm called backpropagation is used to tweak all of the parameters in such a way that it makes the model a little more likely to choose the true last word and a little less likely to choose all the others. When you do this for many, many trillions of examples, not only does the model start to give more accurate predictions on the training data, but it also starts to make more reasonable predictions on text that it's never seen before. Given the huge number of parameters and the enormous amount of training data, the scale of computation involved in training a large language model is mind-boggling. To illustrate, imagine that you could perform 1 billion additions and multiplications every single second. How long do you think that it would take for you to do all of the operations involved in training the largest language models? Do you think it would take a year? Maybe something like 10,000 years? The answer is actually much more than that. It's well over 100 million years.
This is only part of the story, though. This whole process is called pre-training. The goal of auto-completing a random passage of text from the internet is very different from the goal of being a good AI assistant. To address this, chatbots undergo another type of training, just as important, called reinforcement learning with human feedback. Workers flag unhelpful or problematic predictions, and their corrections further change the model's parameters, making them more likely to give predictions that users prefer. Looking back at the pre-training, though, this staggering amount of computation is only made possible by using special computer chips that are optimized for running many, many operations in parallel, known as GPUs. However, not all language models can be easily parallelized. Prior to 2017, most language models would process text one word at a time. But then, a team of researchers at Google introduced a new model known as the transformer. Transformers don't read text from the start to the finish. They soak it all in at once, in parallel. The very first step inside a transformer, and most other language models for that matter, is to associate each word with a long list of numbers. The reason for this is that the training process only works with continuous values, so you have to somehow encode language using numbers, and each of these list of numbers may somehow encode the meaning of the corresponding word. What makes transformers unique is their reliance on a special operation known as attention. This operation gives all of these lists of numbers a chance to talk to one another, and refine the meanings that they encode based on the context around, all done in parallel. For example, the numbers encoding the word bank might be changed based on the context surrounding it to somehow encode the more specific notion of a riverbank. Transformers typically also include a second type of operation known as a feed-forward neural network, and this gives the model extra capacity to store more patterns about language learned during training. All of this data repeatedly flows through many different iterations of these two fundamental operations, and as it does so, the hope is that each list of numbers is enriched to encode whatever information might be needed to make an accurate prediction of what word follows in the passage. At the end, one final function is performed on the last vector in this sequence, which now has had a chance to be influenced by all the other context from the input text, as well as everything the model learned during training, to produce a prediction of the next word. Again, the model's prediction looks like a probability for every possible next word. Although researchers design the framework for how each of these steps work, it's important to understand that the specific behavior is an emergent phenomenon based on how those hundreds of billions of parameters are tuned during training. This makes it incredibly challenging to determine why the model makes the exact predictions that it does. What you can see is that when you use large language model predictions to autocomplete a prompt, the words that it generates are uncannily fluent, fascinating, and even useful. If you're a new viewer and you're curious about more details on how transformers and attention work, boy do I have some material for you. One option is to jump into a series I made about deep Oke, itu adalah eh, simulasi sederhana cara kerja AI yang selama ini kita kita pakai begitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga AI itu ya sangat tergantung pada metode yang digunakan dan dataset yang dia jadikan alat belajar begitu. Nah, dari sini kita nanti coba ngobrol dengan AI setelah sedikit tahu cara kerjanya, kita coba ngobrol dengan AI. Mudah-mudahan ya harapan kita gitu ya AI itu setiap kita tanya sesuatu jawabannya benar gitu. Nah, karena kita tahu bahwa dia belajar dari teks yang sudah ada, kalian bisa ngetes AI itu untuk sesuatu yang ya komunitas kalian sendiri yang tahu begitu ya. Atau hanya yang pertanyaan yang jawab itu hanya yang perasaannya tinggi gitu. Artinya manusia bukan bukan AI. Nah, nanti kita coba setelah ini kita cobain beberapa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu PDF-nya. Oh iya ini tadi share-nya lepas ya. Sebelum kita ke ini salah satu AI yang saya praktekkan ChatGPT saja ya yang mungkin lebih lebih familiar daripada yang lainnya. Bisa pakai Copilot, Gemini atau DeepSeek atau yang lainnya. Prinsip penting di dalam AI gitu ya, nggak saya baca semuanya. Dia sifatnya adalah stochastic parrot, gitu, pembeo probabilistik. Adanya data yang dibaca itu yaitu tanpa mikir gitu. Jadi outputnya adalah yang selama ini dia pelajari. Wes ini nanti bisa dicoba sendiri yang saya tulis di dalam kotak hijau. Kadang AI itu sering gagal dalam matematika, terutama untuk hal-hal yang membutuhkan pemikiran yang mendalam gitu ya. Tapi kita nggak usah nyobain yang matematika lah, kayaknya kurang kurang asik ya. Ini ada beberapa video juga orang ngetes gitu ya. Di channelnya dia suka ngetes ChatGPT, nggak masuk akal. Dia suka jawab yang nggak masuk akal. Linknya sudah di sini, nanti kamu bisa klik, terus bisa dilihat sendiri ya, nggak usah satu persatu saya klikin. Nanti ini
bukan seperti tutorial cara pakai AI, tapi tutorial react videonya orang. Oke, nah sekarang kita ke cara ngeprom dulu. Tapi sebelum itu kita biar agak pemanasan, kita coba AI gitu ya. Saya nggak perlu besar ya. Oke, misalkan kita tanya yang biasanya, yang pernah saya tanyakan ke ChatGPT, tetapi dia waktu itu beberapa kali keliru gitu ya. Siapa tahu sudah diperbaiki ya. Waktu itu saya ngomong list atau apa ya, daftar nama-nama atau semua hari yang tidak ada atau tidak memuat ya, tidak ada huruf D-nya. Nggak tahu sekarang apa sudah benar. Dulu sempat tidak benar. Oh, masih masih dalam bahasa Indonesia, semua nama hari tidak mengandung huruf D. Oke, pintar. Dulu hari Minggu, katanya dia semuanya kecuali hari Minggu itu. Dalam bahasa Inggris. Berarti ini sudah pintar ya. Ini juga tidak ada nama hari. Waktu saya coba beberapa hari yang lalu atau kemarin gitu ya, itu Friday. Itu katanya nggak ada huruf D-nya. Atau mungkin karena ini versinya sudah 5.5 yang paling terakhir. Nanti kalian bisa coba kalau eh, yang lain gitu ya. Mungkin yang kemarin saya coba 5.5 juga sebenarnya. Oke, kalau ini kan gampang ya, bisa dilihat. Saya dulu juga pernah, oh iya, ChatGPT atau semua yang lain itu semuanya bisa generate gambar. Sekarang saya akan minta buatkan gambar orang nulis pakai tangan kiri. Karena eh, saya pikir kebanyakan kalau dia belajar gambar itu dari gambar yang sudah ada, kebanyakan gambar di internet itu mungkin ya menurut pikiran saya itu pasti orang nulis pakai tangan kanan. Jangan-jangan AI itu sulit menggambar orang nulis pakai tangan kiri karena sumber data set dia kebanyakan nulis pakai tangan kanan gitu. Ya kita tunggu saja kayaknya kalau generate gambar agak lama. Ini lama beneran ya, kok lama ya? Kemudian sambil nunggu itu saya sambil ngetik ya. Saya punya teka-teki dulu waktu masih kecil. Nah, ini sudah jadi. Tuh kan? Ini nulis pakai tangan kanan. Harus pakai tangan kiri. Di belakangnya ada jam dinding besar menunjukkan pukul 9 lebih berapa? 18 misalkan. Nah, sambil kita nunggu yang kedua, wes nanti kita nggak akan generate lagi karena kalian bisa coba-coba sendiri. Saya dulu pernah punya teka-teki begini, bukan saya yang ngarang ya, waktu itu saya dapat juga dari teman. Jika, nanti kalian juga pikirkan, jika Andi adalah anak dari Budi, maka Budi adalah titik-titik dari ayah Andi. Nah, gambarnya sudah jadi, tapi tetap saja tangannya tangan kanan ya. Mungkin dugaan saya bahwa dia menirukan gambar yang sudah ada gitu dan kebanyakan gambar itu nulisnya pakai tangan kanan, orang nulis itu pakai tangan kanan. Jadi dia dipaksa harus pakai tangan kiri ya tetap begitu. Dari sini kita tahu bahwa oh ya ya betul tadi eh, video tadi yang disampaikan tadi. Jika Andi adalah anak dari Budi, maka Budi adalah titik-titik dari ayah Andi. Oke. Sebelum kita tanya ke AI, saya tanya ke kalian. Jawabannya titik-titik itu apa? Isi titik-titik dengan jawaban yang benar. Apa ya? Kira-kira sama nggak pikirannya ChatGPT ini dengan pikiran kalian? Anak.
Kalimat lengkapnya, jika Andi adalah anak dari Budi, Andi itu anaknya Budi. Kita sebutnya Andi itu teman kalian, ayahnya namanya Pak Budi gitu ya. Maka Budi adalah anak dari ayah Andi. Loh, ayah Andi kan Budi. Masa Budi adalah anak dari dia sendiri gitu. Kita coba tanya. Masa Budi adalah anak dari dia sendiri? Yes, dia mikir ya ini. Oh, betul. Jawaban saya tadi salah. Kalau nggak digitu kan dia nggak bisa ya. Kalimatnya adalah Andi adalah nama, Adi adalah anak dari Budi. Budi adalah ayah Andi. Maka ayah Andi adalah Budi. Iya. Jadi Budi adalah orang yang sama dengan ayah Andi gitu. Jadi jawabannya dia eh jadi titik-titik isinya apa? Gitu. Saya paksa ya. Jadi titik-titik isinya apa? Kalau nggak dibilangin salah, dia nggak tahu kalau salah. Oh, maka Budi adalah ayah Andi. Titik-titiknya dibuang sama dia. Padahal saya memaksa dia untuk mengisi titik-titik. Coba wes sebelum saya kasih tahu jawaban yang kata teman saya benar itu. Menurut kalian, kalian tahu nggak jawabannya apa? Ini ini harus manusia, nggak bisa komputasional, nggak bisa logika yang murni gitu. Apa kira-kira ada yang mau menyampaikan jawaban? Nggak apa-apa, buka saja mic-nya, nggak usah di chat. Saya nggak bisa lihat chatnya nih. Saya sembunyikan menunya. Titik-titik diisi apa? Ayo. Jika Andi adalah anak dari Budi, maka Budi adalah titik-titik dari ayah Andi. Nama. Nama. Betul ya. Betul. Nama. Jika Andi adalah anak dari Budi, maka Budi adalah nama dari ayah Andi. Tapi AI nggak berpikir begitu, ya, karena memang mikirnya nggak sedalam kita gitu. Ya, jadi apa ya jawabannya? Kalau hanya logika urutan siapa yang lebih kecil dengan dari siapa, lebih kecil dalam tanda kutip ya. Terus hierarkinya gimana, maka dia akan ya seperti itu gitu. Nah, saya dulu pernah tanya AI juga begini, eh, cari kata yang tidak punya sinonim. Temu nggak dia kata, oke, cari sinonim dari Jakarta. Mungkin kalian nanti akan punya sendiri-sendiri ya, jawabannya akan berbeda dari saya. Sinonim atau sebutan lain untuk Jakarta adalah DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ibu Kota Indonesia. Padahal tadi di awal saya bertanya apa? Cari kata yang tidak punya sinonim, ya. Tapi ternyata dia menemukan kata yang kalau saya tanya sinonimnya apa, dia juga jawab. Salah satu mungkin kelemahan ya untuk saat ini dari ChatGPT atau dari AI secara umum itu adalah eh, halusinasi. Jadi daripada dipikir nggak bisa jawab, mendingan jawab seadanya gitu. Kata selain nama atau tempat, misalkan. Dan coba sekarang kita tanya, eh, apa sinonim dari dan? Sinonimnya adalah serta gitu loh. Dia jawabnya serta. Saya sudah tanya apa yang nggak ada sinonimnya. Dia jawabnya adalah dan. Lalu apa sinonim dari dan? Serta. Berarti dia eh, pas menjawab ini juga nggak sepenuhnya yakin ya karena probabilistik itu tadi ya. Pembeo statistik, pembeo probabilistik. Hewan. Oh iya ini satu lagi ya. Ini saya catat ini.
Hewan apa yang huruf awal dan akhir namanya sama? Kata, oh nemu. Cari 10. Kelelawak. Ada yang tahu kelelawak itu apa? Kakak tua. Kakak tua juga terakhirnya A, depannya K. Kuskus, depannya K, belakangnya S. Singa laut. Ini ini ChatGPT Pro loh ini ya. Ini ChatGPT bukan Pro, plus ya, yang plus. Tapi ini share ya, ini bukan bukan akun saya. Kalau akun saya khawatirnya nanti sudah belajar dari yang kemarin-kemarin saya lakukan. Makanya saya coba nyari akun share yang murah-murah saja itu. Ini dari Tulify. Makanya di sini ada banyak sekali orang lagi ya no ya membicarakan hal-hal yang lain. Terus Anoa, oke, Anoa betul. Elang aduh apa iki nih? Orangutan Ularu, Itiki. Dia itu memaksa dirinya jawab 10 daripada dianggap nggak pinter gitu. Jadi ya akan seperti itu. Kalau kalian tanya buat graf dengan 4 titik dan atau ordenya 4, kemudian ukurannya kurang dari 4, buat 10 dan mereka semua tidak isomorf. Ya mungkin akan dibuatin 10 tapi ya mustahil. 10-10-nya itu tidak ada yang isomorf sama sekali. Nah, itu tadi main-main kita dengan AI. Mudah-mudahan ya sebentar lagi ini ada metode matematik yang lebih cerdas untuk bisa dipakai AI sehingga yang seperti ini kalau dia enggak ya wis enggak ada ya enggak ada, enggak nemu ya enggak nemu. Jangan bilang eh, jangan mengarang jawaban kalau tidak ngerti gitu. Oke, kita nyucat saja lah karena mau ke oh ya, belum sesi 2. Masih sesi 1 ya. Kalau kalian mau belajar eh, ngeprom itu ternyata sangat berpengaruh terhadap hasil akhir ya, tentu saja seperti itu. Contoh contoh eh, prom ya, contoh prom yang pendek, ringkas, gak jelas. Itu ini, kerjakan soal pencarian jalur terpendek dari graf berikut. Kamu kasih grafnya menggunakan algoritma Dijkstra. Tolong langsung berikan langkah-langkah perhitungan dan jawaban akhirnya. Ya, belum tentu nanti kita mendapatkan jawaban yang diinginkan. Idealnya kita melakukan ini. Ya, saya sedang mempelajari algoritma Dijkstra untuk graf berbobot. Oh, ada state-nya ya. Ya, kamu siapa dan dalam konteks apa menanyakan ini? Jangan berikan analisis atau jawaban akhir matematikanya. Buatkan kerangka kode Python menggunakan pustaka Network X untuk memodelkan graf tersebut. Buatkan juga fungsi visualisasi dan seterusnya. Jadi nggak langsung ngeprom, buatkan satu penelitian dari awal sampai akhir jadi gitu ya. Nah, namanya decomposing. Ini kalian baca sendiri ya, nggak usah saya baca semuanya. Jadi intinya ada 3 fase utama: membangun jembatan intuisi, mendelegasikan eksekusi, lalu melakukan evaluasi kritis. Ini lompat-lompat ini ya. Oke, jadi di yang pertama ini adalah masih berkenalan dengan AI, kita masih belum gimana sih ngeprom kalau mau belajar begitu. Ini itu di sesi 2. Sebelum kita ke sesi 2 mungkin ada break 1 menit, bisa bisa ada yang perlu didiskusikan kira-kira. Ini nggak harus pertanyaan ya, dan saya bukan satu-satunya sumber jawaban. Mungkin yang bisa jawab temennya gitu. Karena ini urusan AI, bukan urusan urusan mata kuliah. Boleh jadi dalam hal ini kalian jauh lebih pintar daripada saya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita ke sesi 2. Sesi 2 itu oh, sesi 2 itu fasilitator pemahaman dan
evaluasi. Oh, kalau di full screen itu lompat ya, transisi antar page-nya. Oke, break 30 detik dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau sharing pendapat atau pengalaman. Oke, jadi dari sesi satu tadi kita dapat pelajaran bahwa ya cara kerja AI itu ya begitu. Jangan nyalah-nyalahkan kalau dia salah, wong memang cara kerjanya begitu gitu. Nah, tugas kita adalah untuk mengecek dia benar, jawaban dia itu benar apa tidak. Gitu. Dari sini kita akan coba untuk membangun intuisi pikiran kita harus berpikir lebih cepat, tapi tidak lebih dangkal. Lebih cepat karena ada yang bisa dicek, tidak harus mulai dari nol. Kemudian eh, tidak lebih dangkal, ya karena kita tahu bahwa itu memang beneran, bisa dicek gitu. Oke, di sesi yang kedua ini terkait menggunakan AI sebagai fasilitator pemahaman dan evaluasi mandiri. Jadi ada dua pokok bahasan. Dia sebagai teman belajar, yang kedua sebagai evaluasi gitu. Kita ke yang pertama dulu. Misal, kasus satu di teori graf, babnya isomorfisme. Kasusnya begini, pembahasan tentang isomorfisme seringkali berhenti pada hafalan kalimat fungsi isomorfisme. Dua graf disebut isomorf jika ada suatu fungsi bijektif yang mempertahankan ketetanggaan. Ini sebenarnya kalimat matematisnya lebih panjang. Akibatnya, esensi dari bentuk asli graf tersebut gagal dipahami, gagal masuk otak. Kalaupun bisa ngerjakan soal, itu karena hafal begitu. Bukan karena bisa membayangkan. Ini contoh yang jelek ya. Jelaskan apa itu isomorfisme graf dan berikan contohnya. Kalau kita copy paste ini ke AI langsung begini. Ini sengaja saya pakai instan saja ya. Kalau thinking nanti kelamaan. Kalian bisa nyoba sendiri. Mungkin kalau thinking lebih lama, tapi lebih banyak yang dia baca gitu. Jadi jelaskan apa itu isomorfisme, berikan contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Kalau saya coba di Gemini, itu biasanya lebih pendek. ChatGPT ini lebih lebih luas, apa bukan lebih luas ya, lebih panjang jawabannya, tapi belum tentu lebih concise, lebih komprehensif. Kadang cuma panjang aja. Ini adalah contoh, ini matematikanya. Kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih, oh ya, sebelum ke situ, ini kita diskusikan ini dulu. Model prediksi ya, ini karena masing-masing akan berbeda. Umumnya dia hanya akan memberikan definisi fungsional, definisi formal saja, yaitu tentang fungsi bijektif yang mengawetkan ketetanggaan. Atau mungkin ada contoh, yang contoh itu juga diambil dari internet, dari datasetnya dia, ya membeo begitu aja langsung diberikan. Mengapa perintah ini buruk atau kurang baik? Satu, mengabaikan intuisi gambar. Sifat AI selalu mengiyakan, psychopensy bias gitu ya. Kemudian menghilangkan diskusi dua arah. Kita cuma tanya, dia ngasihkan kayak ngasihkan pengumuman. Yang lebih
bagus menurut saya adalah kamu ngeprom itu seintuitif mungkin. Contohnya begini, saya sedang mempelajari isomorfisme graf. Oke, berarti IA tahu kamu bukan eh, bidang graf yang sudah S3 gitu ya. Oh, isomorfisme graf ini yang dimaksud adalah ya isomorfisme biasa itu. Dunianya masih graf juga. Lebih-lebih kalau kamu tulis saya adalah anak S1, matematika S1 semester 4 begitu. Namun saya kesulitan memahami esensi dari mempertahankan ketetanggaan. Apa maksud dari mempertahankan ketetanggaan gitu? Tolong berikan analogi dunia nyata. Ini yang penting ya. Tolong berikan analogi dunia nyata. Kalau kalian nanti suka sepak bola, beri analogi dalam sepak bola begitu. Kalau kalian suka otomotif, berikan analogi dalam bidang otomotif. Boleh jadi kalian akan jauh lebih lebih ngeh gitu ya, lebih paham. Oh, maksudnya seperti itu. Ya, kita copy aja ini ya. Kira-kira nanti apakah eh, hasilnya berbeda? Bisa dipastikan ya jawabannya berbeda. Bayangkan denah jalur komunikasi kantor. Ada 4 pegawai itu. Jadi pikiran kita sudah nggak nggak ke fungsi bijektif gitu. Kita bayangkan dulu, baru dari bayangan kita yang sudah relate banget tadi, kita bawa ke fungsi. Oh, dia mirip ke cara kerja fungsi. Dia fungsinya bijektif, jadinya seperti ini. Kalau masih belum paham, jangan sungkan-sungkan sama AI. AI itu ditanya berkali-kali itu nggak akan marah terus sudah dibilangin enggak gitu ya. Atau kalau dimarahin pun dia juga nggak akan terus jadi berkecil hati dan seterusnya. Tulis saja, saya belum paham. Jelaskan lebih lebih mudah lagi. Seperti menjelaskan ke anak SD gitu. Enggak apa-apa. Nanti kalau dia menjelaskan dan kita nggak paham lagi, jelaskan dalam analogi di permainan game apa gitu ya. Misalkan gini. Oke, misalnya nggak paham lagi. Jelaskan dalam analogi permainan game. Game apa ya? Counter Strike. Nah, misalkan begitu. Game zaman dulu. Oke, tuh dia langsung memberi konteksnya. Terus, kalau kalian nggak paham, saya masih nggak paham. Jelaskan pakai bahasa bayi. Jelaskan pakai, iya coba ya. Pakai bahasa bayi. Masa gugu gaga nanti. Oh ini masih aja Counter Strike. Jadi menjelaskan Counter Strike tadi pakai bahasa bayi. Tapi nggak bayi juga ya, malah ada bayi yang langsung tahu gini. Jadi intinya kita bisa nyuruh AI untuk belajar, untuk menemani kita belajar sampai kita benar-benar paham setiap huruf dalam definisinya ya atau setiap kata dalam definisinya. Kita tahu betul, jelaskan definisi formalnya, jelaskan analoginya, jelaskan contohnya, jelaskan ini yang kadang penting. Non contoh ini yang kadang sangat penting, berikan yang tidak termasuk isomorfisme itu yang seperti apa gitu. Dan kenapa tidak isomorfisme? Sehingga kalau suatu fungsi itu bukan suatu isomorfisme, maka grafnya tidak isomorfik gitu. Jadi cari cara untuk membuat dia menjelaskan dengan penjelasan yang semudah mungkin. Mengapa prom ini baik? Langsung mengunci inti masalah, ya, tidak memberikan definisi utuh, langsung tanya ke bagian sulitnya, yaitu mempertahankan ketetanggaan. Jadi dia nggak menebak, saya harus menjelaskan di bagian mana ya. Kalau kamu ngomong, saya nggak paham di bagian ini, maka dia akan fokus menjelaskan ya di bagian itu. Kemudian memblokir jawaban instan. Ada biarkan saya yang menebak. Ada di sini ya. Biarkan saya yang menebak. Nanti kamu yang mengevaluasi tebakan saya benar apa enggak. Kalau salah, kira-kira logika salah, logika saya salah di mana begitu.
Kemudian belajar lewat kontras yaitu non contoh tadi. Oke. Eh, Di sini baca kasus kedua aljabar abstrak tentang subgrup normal sama ya. Ini contoh yang kurang sip, ini contoh yang lebih sip. Aljabar linear ini cuma kasus-kasus saja ya. Cuma di sini ada beberapa penekanan yang berbeda, tapi saya kira tidak perlu saya praktekkan satu persatu biar after class hari ini tidak terlalu lama karena ada 4 materi ya. Logika fazi, derajat keanggotaan mirip. Jadi jangan tanya yang cuma begini, tapi lebih detailkan di bagian mana kalian yang nggak paham gitu. Eh, nah ini teknik kupas bawang ini yang mungkin sangat bermanfaat bagi kalian ya. Jadi jelaskan konsep ini lebih mudah, sudah dijelaskan. Jelaskan lebih mudah lagi, hilangkan semua simbol matematika untuk sementara. Nggak paham lagi. Berikan analogi gitu ya. Terus saya menamainya teknik anak SD. Jelaskan konsep, ya nama materinya apa, seolah-olah kamu berbicara dengan anak SD berusia 10 tahun gitu. Kemudian teknik non matematika mencari fungsi nyata. Tadi kan saya tanya terkait isomorfisme ya, tapi saya pengen dia dikaitkan dengan apa yang dekat dengan kita. Misal coding, otomotif, game, sepak bola atau yang lainnya. Teknik berikutnya adalah teknik tutor cerewet, membalik arah ujian ya. Nah, jadi gini, jangan jelaskan apapun kepada saya. Oh, kebalikannya ya. Sekarang bertindaklah sebagai guru yang cerewet. Berikan saya satu pertanyaan kasus sederhana tentang materi ini. Tunggu jawaban saya, lalu koreksi di mana letak kesalahan berpikir saya. Nah, dia akan selalu menemani kalian, begitu tenang saja, nggak akan kecapean. Tapi dengan begini, kalian akan jauh lebih bisa menjelaskan lebih-lebih kalau persiapan untuk ujian begitu ya akan jauh lebih siap untuk ujian karena sudah sering menjelaskan gitu. Kemudian ada teknik 3 dimensi, dimensi yang dimaksud di sini bukan dimensi Euclid itu ya, visual, kode, simbol kalau memang butuh kode. Ini kalau misalkan di yang komputasi ya, template C itu kan di aljabar komputasi. Bagi penjelasan materi ini menjadi 3 tahap, bentuk visual, kode Python, kemudian rumus formal matematikanya. Kalau kalian sering ngoding, boleh jadi akan cepat paham kalau lihat kodenya daripada formula matematikanya ya. Oke, yang saya tuliskan di sini itu adalah teknik-teknik dan nggak hanya ini saja ya. Tentu saja akan ada sangat banyak sekali. Kalian juga bisa berkreasi. Ada teknik-teknik seperti ini yang membuat kita jauh lebih bisa memahami apa yang sedang kita pelajari. Tidak hanya tahu jawabannya apa gitu. Karena kalau kalian itu sangat paham, saya contohkan misalkan kalian ikut kuliah kalkulus 2 gitu ya. Mata kuliahnya ini nggak paham-paham, dosennya ngajari juga kurang enak. Kelas saya maksudnya ya, kelas A gitu. Kalkulus 2 ngajari terlalu cepat misalkan. Saya harus belajar sendiri, ya, harus paham. Kalau nggak seperti itu, kamu akan benci kalkulus, kamu akan benci hari Rabu siang, kamu akan benci hari Senin siang, gitu. Aduh, kok kalkulus 2 lagi, gitu. Padahal kemarin aja belum paham. Tapi kalau kalian paham betul, itu boleh jadi akan malah menunggu-nunggu. Waduh, masih Kamis, Rabunya masih lama, masih 7 hari lagi, gitu. Mudah-mudahan kalau kalian menerapkan ini pemahaman kalian jadi jauh lebih mudah ya mudah masuk mudah mengendap begitu ya nggak menguap kalian jadi semangat untuk belajar mata kuliah apapun gitu. Oke, yang kedua bagian kedua adalah bagian evaluasi kita melakukan sesuatu kita membuat sesuatu terus biarkan AI melakukan review begitu. Setelah pemahaman konseptual terbentuk, Anda mulai menyusun draft tugas, misalkan pembuktian aljabar atau skrip kode Python atau SageMath. Bagi yang nggak familiar ya, SageMath itu mirip Python tapi
khusus matematika. Ya, kayak R itu yang hampir-hampir khusus statistika. Peran AI harus segera diubah. Mesin yang tadinya bertindak sebagai tutor yang sabar, nggak pernah marah meskipun kita tanyanya aneh-aneh, kini harus dialihfungsikan menjadi penguji kritis atau sparring partner istilahnya ya. Jadi biasanya AI itu sopan, terlalu sopan. Saya melakukan ini gimana? Mungkin jawabannya dia, oh, sudah hampir benar. Dibaik-baikin. Sudah bagus sekali. Awalnya begitu. Jangan, kalau bisa kalian minta dia untuk sekejam mungkin ya. Tolong periksa pembuktian saya mengenai subgrup normal berikut. Apakah sudah benar? Lalu dikasih teksnya. Mengapa ini agak berbahaya? Agak ya, harusnya saya kasih agak ya. Karena dia berusaha untuk menyenangkan pengguna. Kalau nggak gitu, coba ada AI jutek, oh, kalian nggak mau yang gratis aja nggak mau, apalagi berbayar. Sudah dimarahin dosen, pulang-pulang dimarahin AI gitu kan. Itu kayak, aduh seberapa rendah eh, posisi kita gitu sampai dimarahin AI yang sesabar itu. Makanya dia selalu pengen berusaha menyenangkan usernya gitu. Kalau ada pertanyaan pasif, apakah sudah benar? Mesin akan menyetujui tulisan Anda gitu ya, memberi pujian-pujian meskipun ada perbaikan mungkin kecil gitu. Kalau kita marahin, oh enggak, kamu yang keliru, saya yang benar gitu kan. Dia mungkin akan, oh iya gitu kan. Oke. Terus kemudian, gimana yang dilakukan? Mengaktifkan mode penguji skeptis atau red teaming. Coba. Berikut adalah draft pembuktian saya mengenai sifat subgrup normal. Bertindaklah sebagai reviewer jurnal matematika yang sangat teliti, skeptif, dan kejam terhadap lompatan logika. Sudah ada, baru baca satu kalimat ini saja sudah, aduh ini. Oh iya kan latihan, latihan nanti pas sidang gitu. Latihan pas ditanya oleh penguji biar bisa langsung menjelaskan. Tugas Anda, satu, jangan perbaiki tata bahasa atau salah ketik. Biasanya kalau kita diminta, AI diminta untuk nyari kesalahan, paling cuma kesalahan tata bahasa, tipe-tipe begitu. Fokus 100% pada kerangka logika pembuktian. Cari apakah ada asumsi terselubung yang saya gunakan tetapi belum saya buktikan secara formal. Nah, ini yang kadang eh, pembuktian kita itu kayak sudah mulus begitu ya. Ternyata nggak bisa dibuktikan. Loh, ini nggak berlaku untuk R bilangan real. Ini hanya untuk R bilangan rasional. Nanti penguji tahu loh, kamu kamu kok pakai cara ini? Nggak ada jaminannya R ini jalan untuk yang irasional misalkan gitu. Nah, kita butuh yang begitu. Serang argumen saya dengan memberikan satu contoh penyangkal berupa matriks sederhana yang dapat menggugurkan klaim saya. Jika logika saya dirasa kurang valid, bertanyalah tentang satu kasus batas, misalkan imun kosong atau elemen lintas, yang mungkin meruntuhkan argumen ini, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau dalam hal belajar kalian minta AI untuk semudah mungkin eh, ngasih clue ke kalian, dianalogikan ke hal-hal yang non matematis. Tapi di saat review, jadikan dia adalah reviewer yang sangat kejam gitu. Biar nanti pas dibantai dalam tanda kutip ya oleh penguji, ini setengah dari AI yang kemarin marahi saya gitu, dan saya sudah sangat siap dengan jawabannya. Itu nanti akan memunculkan apa, rasa percaya diri yang meroket gitu. Nah, ini tantangan saja, tantangan untuk kalian, nggak harus dipraktekkan sekarang, nanti aja setelah ini. Jadi selesaikan dua tahap simulasi berikut menggunakan materi yang sedang dipelajari dalam modul ini. Satu, merakit intuisi. Dua, uji tahan banting atau stress test. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sesi 2 ini? Saat AI memberikan kritik keras terhadap tulisan Anda, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa kritik mesin tersebut bukanlah sebuah halusinasi? Karena belum tentu kalau dia nyalahkan kita, kita beneran salah gitu. Kita berusaha membangun eh, apa? Kita berusaha membuktikan bahwa kita itu benar gitu. Oke, sebentar.
Boleh jadi memang kita salah, boleh jadi dia yang nggak paham gitu. Nah, kita coba ya. Ini masih di sesi 2, mumpung masih di sesi 2. Saya pengen tanya begini. Buatkan kode Python metode Dijkstra dalam menyelesaikan rute atau lintasan terpendek. Tes. Dah. Kemudian, wes kita dibuatin gitu ya. Setelah dibuatin, coba saya copy. Saya akan mengganti sesuatu. Mana ada ekstranya dia. Misalkan ini guys. Ini saya ganti min begini ya. Saya ganti min. eh oke, chat baru saja. Biar dia tidak mengingat ini. Periksa program yang saya buat. Padahal bukan ya. Tentang algoritma. Nggak usah. Bisa nggak dia menemukan itu? Oke, program Anda salah pada bagian inti Dijkstra. Dia jadi min, harusnya plus gitu. Yang benar dia plus. Kita ngeyel ya, kita ngeyel. Biar kalian tahu rasanya gimana dieyelin orang yang merasa benar tapi sebenarnya salah. Oh, berarti itu adalah itu berarti berarti saya barusan menemukan algoritma baru ya. Kan sudah berbeda dari Dijkstra dan apa ya? Berbeda dari dan jalan gitu. Share screen saya masih aktif ini ya. Ini tiba-tiba ada kotak hijau gitu di layar saya. Masih Mas aktif. Gibran. Oke, oke, oke. Belum bisa disebut algoritma baru yang valid. Yang Anda buat adalah variasi kode. Akibatnya ini, program justru senang memilih jalan yang bobotnya besar. Karena makin besar bobotnya, nilai totalnya makin kecil. Penjelasannya dia kemana-mana. Dia semula semula 4 jadi min 4. Oke, kita ngeyel. Berarti A ke B semula 4 jadi min 4 ya. Kan itu lebih kecil. Bukannya artinya bahasanya gak enak rek. Bukannya artinya program saya lebih jago dong karena menemukan yang kecil. Tentu saja enggak ya. Tentu saja enggak. Karena bobot 4 dianggap saja bukan dikecilkan, dianggap saja min 4 dalam masalah ini lebih pendek, maka ini misalkan jalannya rusak, ini 4 kilo program Anda mengubah jadi ini, lalu program berkata ini lebih lebih baik padahal di dunia nyata ini. Oke, saya nggak paham maksud kamu. Bantah dengan bahasa yang mudah. Berikan contoh penyangkal yang mudah dibaca. Wes gak ngerti ngeyelan ini judulnya begitu ini. Jalur 1 4 meter, jalur 2 2 meter. Yang lebih pendek jelas 2 meter, tapi program Anda mengubahnya menjadi ini 4 jadi min 4, 2 dikenali sebagai min 2 lalu memilih yang ini tadi. Lalu program memilih min 4 karena lebih kecil. Padahal itu berarti ini. Wes, ini saya tetap ngeyel. Kalian lihat ini paling anu ya, males gitu ya, pegel ya. Kok ngeyelan? Ini kan berarti lebih bagus.
Wes, contoh ya, wes nanti teruskan sendiri. Ini contoh saja kita buat sesuatu, kita ngeyel dengan logika yang keliru pun dia akan tetap ngelayani gitu. Ya, dan nadanya nggak berubah kan seolah-olah kalau nada tergantung orang yang membaca ya. Nanti kalian juga bisa screenshot begitu langsung dimasukkan ke sini jelaskan bagian ini. Oke, jadi yang penting itu tadi juga sebenarnya adalah teknik kupas bawang itu tadi layer by layer atau selangkah demi selangkah. Bagaimana perasaan Anda saat nalar analitis Anda bertabrakan dengan koreksi buatan mesin yang ternyata keliru? Dalam kasus saya ayel-ayelan tadi, saya yang keliru gitu. Tapi kan nggak akan merasa, ya. Terus gimana? Saya merasa benar loh dalam kasus ini. Kalau dalam kasus Dijkstra tadi saya merasa benar. Kira-kira bagaimana? Ya, buat prompt yang lebih sederhana lagi. Kalau memang AI sudah nggak ngatasi, ya ke teman tanya atau ke dosen untuk menjelaskan gitu. Oke. Nanti temennya, Wong AI yang sesabar itu aja saya nggak bisa menjelaskan kamu, apalagi saya baru pertanyaan pertama paling saya sudah nggak sabar nanti. Ya terlepas begitu. Oke, itu adalah akhir dari sesi kedua. Kita break 1 menit. Siapa tahu ada yang mau sharing sesuatu juga silakan. Nanti kita untuk sesi 3 adalah navigasi topik skripsi konsorsium aljabar. Ini eh, ya memang khusus aljabar gitu ya, tapi ya nanti bisa diikuti untuk semuanya. Oke, kalau nggak ada yang sharing, ini PDF yang ketiga sudah kelihatan ya. Judulnya Navigasi Topik Skripsi. Oke. Yang ada di modul ini adalah saya menjelaskan terkait custom AI atau custom GPT. Saya masih belum membuat James Gemini-nya. Jadi ini custom GPT untuk eh, riset di Aljabar. Bukan membuat sesuatu ya, tapi brainstorming ide awal. Kemudian membedah 4 kuadran riset Aljabar. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sama persis seperti di modul ya, bahwa di Aljabar itu ada 4 jenis penelitian, yaitu yang kode A, teoretik abstrak, kombinatorik struktural, terapan komputasi, dan eksploratif struktural. Masing-masing dosennya juga sudah diberikan di sini. Yang bisa dilakukan oleh eh, asisten riset ini ya, ini sudah ada di sini. Link penting. Jadi kalian buka, ini kan nemu link Zoom kan pasti dari sini kan ya. Di sini ada Custom GPT Asisten Riset Konsorsium Aljabar. Diklik saja, nanti akan muncul ini. Apa yang bisa dia lakukan? Kita lihat PDF-nya dulu. Menu-menunya. Ada diagnosis, ada cari ide, seleksi ide, persempit topik, rekomendasi pembimbing, review ide, state, riset. Waduh Pak ngafalin segitu banyaknya. Enggak perlu ya. Kalian
lupa semua yang ada di sini juga nggak masalah. Kalian mengalir saja, tanya ke AI. Misalkan ini, saya masih belum memiliki gambaran sama sekali mengenai arah penelitian yang saya ambil. Kalau dicontoh, oke lah. Oke, yang bab 2 nggak usah, sama persis. Ini yang yang dikenali ya oleh AI ini adalah bahwa Prof. Tur, biasanya dipanggil Prof. Tur saja atau Prof. Tur Mudi, itu fleksibel membimbing berbagai topik dalam circle aljabar, khususnya ini. Saya kombinatorik, teori graf, komputasi, pewarnaan, sistem fazi. Pak Huda kriptografi dengan berbagai variannya, teori coding, keamanan informasi, dan pusat dari riset komputasi jalur C gitu. Yang jalur C tadi. Bu Intan menguasai teori representasi grup, teori karakter, aljabar Lie, aksi grup, dan yang sebagainya yang mirip dengan itu. Bu Dewi itu teori grup, teori ring, teori modul, aljabar linier, dan seterusnya. Bisa juga untuk jalur penelitian A atau jalur D. Sedangkan Prof. Tur itu yang menguasai 4 elemen ini gitu ya. Ini kan 4 ya, 4 Prof. Tur bisa semua begitu. Nah, AI sudah kenal itu. Yang mana nggak bisa di-scroll ini? Oke. Contoh, ini studi kasus ada contoh ya. Pasien nol, blank total. Bahkan nulis menunya, nggak nulis menu yang rumit tadi di atas itu ya. Itu nggak apa-apa, nulis begini aja. Saya masih ngeblank. Coba. Langsung coba aja. Halo gitu dok, wes ya boleh. Halo, kira-kira jawabannya dia apa? Nah, kalau kita lupa dia juga bisa gini. Kita jawab, saya masih ngeblank. Kita mulai pelan-pelan, wah sabar sekali ya. Ini pengganti ketua konsorsium ini sebelum sebelum ke dosennya siapa, ini kan masih pemetaan minat. Cukup pilihan yang mendekati. Ya, pilih yang mana? Suka membuktikan, suka pola, suka coding, kriptografi, fuzzy. Belum tahu sama sekali, wah ini menarik untuk diklik ya. Tapi biar ini terarah dan nggak lama-lama, saya akan ngomong gini aja. Saya suka saya eh saya pernah mengambil MK Logika Fazi. Sudah, kira-kira dia jawabnya apa ya? Bagus. Dia suka muji. Sini adalah jalur C, terapan komputasi terutama jika Anda tertarik pada sistem fazi, pengambilan keputusan, aplikasi nyata. Untuk memetakan lebih tepat, jawaban singkat saya adalah ini. Oke, tentang ini. Oke, saya sebaiknya berdiskusi ke siapa ya? Oke. Ringkasan topik, Anda tertarik logika fasi katanya tadi ya. Bidang utamanya tadi ini. Dosen yang relevan, Pak Nafi dapat dipertimbangkan. Dijual berarti ya ditimbang itu kan, kayak kertas. Karena bidang beliau dekat ini. Dosen alternatif, Prof. Tur juga dapat dipertimbangkan, terutama jika arah topik Anda masih umum atau ingin dimatakan dulu. Sebaiknya jangan datang hanya dengan kalimat saya ingin fazi, bahwa 2 sampai 3 kemungkinan arah ini loh dinasehati kalian. Fazi untuk pengambilan keputusan, fazi graf. Oke, kita nggak milih dulu masih bingung kan ini ceritanya. Saya suka ngoding. Yes. Siapa tahu itu membantu. Nah, itu informasi penting itu kan penting. Kalau Anda pernah ngambil logika fazi, suka ngoding. Waduh, siapa ini yang nyoret ini? Maka Anda cukup cocok ke jalur terapan komputasi. Jalur C, sudah jelas petanya berarti ya. Nanti cara menyusun proposalnya gimana di jalur C itu. Bab tiganya bagaimana sudah mulai agak kebayang. Untuk dosen bisa ke sini. Terus tentang ini. Arah saya condong ke
Condong ke sini. Mana di hide floating meeting control. Oke. Oke, ini kemudian ini. Nah, kalau mau ngetik lagi, sebenarnya saya sangat tertarik pada keamanan juga, data juga. Berikan pendapatmu, nah, pendapat lagi, pendapatmu. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu dia nanti akan jawab apa. Keamanan kan Pak Huda gitu, kira-kira dia nanti gimana? Menurut saya kombinasi yang cukup bagus dan realistis. Saya suka muji dia. Ini, oke, fuzzy decision making, kriptografi. Bisa nggak digabungkan? Bisa nggak menggabungkan apa ya? Steganografi aja. Steganografi dan fuzzy. Lintas ya, menarik. Oke, oke, kita fokus ke ini. Fuzzy untuk memilih lokasi penyisipan pesan. Oke, beri ide judul, beberapa judul. Nah, ini yang penting. Beserta kontribusi teoretis dari penelitian tersebut. Karena ini yang nanti akan dibawa. Jadi kalian akan paham kalau saya melakukan penelitian ini, kira-kira hasil penelitian saya akan bagaimana. Judulnya misalkan penerapan sistem inferensi fuzzy untuk pemilihan lokasi penyisipan pesan pada steganografi data citra digital berbasis LSB gitu. Merumuskan ini menghubungkan karakteristik dan seterusnya ya. Misalkan kita pilih yang atas. Saya sudah menghadap ke Pak Huda dengan judul ini. Kata beliau, LSB sudah terlalu banyak dan kontribusi teoretis penelitian saya kurang muncul atau kurang gitu aja ya. Nggak ada. Cocok untuk UAS saja, nggak cocok untuk skripsi misalkan. Maka dia akan memberi alternatif-alternatif. Jadi sebenarnya custom AI ini ya AI biasa aja, cuman dia saya kasih gambaran bidang minat di aljabar, pembimbing ini biasanya eh, meneliti tentang apa, keahliannya di mana, terus karakteristik dari konsorsium aljabar dan prodi matematika itu bagaimana, gitu saja ya. Sebenarnya ya mirip dengan dengan ChatGPT aja. Ini saya contohkan, saya masih ngeblank. Ini memang beneran output dari ChatGPT saat itu ya. Saya copy, ditulis ulang di sini jadilah begini. Lalu saya nyambung, saya ingin sistem fuzzy tapi tidak terlalu tahu topik di dalamnya. Oh iya, saya lebih suka ngoding. Pokoknya keahlian kalian, ketertarikan kalian, ucapkan saja lah, katakan saja. Siapa tahu itu informasi yang penting. Terus, nah ini diskusi lanjut sampai mengerucut ke suatu. Kalau di sini Pak Nafi atau Prof. Tur ya wes. Dibaca sendiri. Ini cuma output dari custom GPT. Studi kasus 2 intervensi dosen. Saya mahasiswa matematika sedang menyiapkan topik skripsi bidang kriptografi. Pakai ini, Hill Cipher mengamankan pesan menggunakan Python. Oke, ini yang sudah ada kata Pak Hudanya apa belum ya? Kemarin saya mencontohkan yang ada kata Pak Hudanya. Jelaskan kelemahan judul saya, bagian matematis apa yang bisa diangkat, kemungkinan kontribusi teoritis yang realistis, dan beberapa opsi revisi judul yang tajam. Dia akan memberikan ini. Ide Anda sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat untuk Pak Huda. Oh iya, kan berarti nyebut Pak Huda. Oh iya, ini loh. Nah, seingat saya nyebut Pak Huda di sini. Nah, kemudian diarahkan.
Oh, ini dijelas-jelaskan. Nanti kalau ini kelemahannya gini, kalau ini kelemahannya begini. Panjang ya, terlalu panjang. Scroll-scroll terus aja. Kemudian hasilnya tadi, oke, aku mau ke sini aja. Mungkin ada kontribusi teoritisnya, tapi saya butuh banyak penjelasan terkait ini. Oke, dia menjelaskan. Tak scroll sampai bawah. Oke, akhirnya mengunci topiknya menjadi ini. 2 kali 2, modulnya 26. Tapi setelah selesai, pas menghadap Pak Huda lagi, pikiran itu sudah sangat jelas mau ngapain gitu ya. Begitu ditanya, kenapa kok kamu meneliti ini? Karena begini, Pak. Kenapa kok begini? Nggak begini. Karena ada penelitian sebelumnya atau setelah saya membaca ini, dia begini. Begitu. Cepet itu nanti selesai skripsinya karena terarah, nggak meraba-raba dari nol begitu. Sudah ini baca sendiri, kira-kira apa? Cuman output AI saja, nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Kasus 3. Penyakit banyak mau menyaring topik yang terlalu luas. Saya mahasiswa matematika karena bingung karena nggak punya ide. Saya tertarik pada graf, optimasi, Python, visualisasinya pakai Streamlit. Terus kemudian studi kasus nyata seperti pemilihan rute terbaik. Ide awal saya adalah fuzzy graph, shortest path, dan seterusnya. Kalau kalian punya banyak maunya begini, nggak apa-apa, kasihkan dia saja. Nanti akan diarahkan, dikerucutkan, begitu. Hingga pas bimbingan dengan dosen pembimbing itu, atau dengan dosen siapapun ya, itu jauh lebih terarah. Jadi kesempatan kalian berkomunikasi langsung itu nanti harapannya keluar itu tidak hanya bayangan ide yang sudah mengerucut saja, tetapi juga sudah langsung saya harus mengeksekusi topik ini, sudah langsung ke topiknya. Terima kasih. Siapa sih yang buat custom GPT ini nggak dijawab? Oke, studi kasus keempat terakhir, jebakan eksekusi, benturan antara minat dan kemampuan. Saya mahasiswa matematika, tertarik ngambil skripsi, teori representasi modul. Saya ingin meneliti sesuatu. Masalahnya saya punya kelemahan di bidang atau di beberapa bab ini, gitu. Kemudian nanti akan diarahkan, gitu ya. Yang diarahkan di sini diberi beberapa pilihan. Kalau teori representasi grup yang umum mungkin akan menantang, tapi bisa berat jika langsung masuk ke teorema ini. Saya nggak tahu cara bacanya dia. Nanti takut tajwidnya salah ya. Masih, bukan masuk masih. Dekanya di situ. Teori modul umum menantang, resikonya ini dan seterusnya. Jadi kalian akan nggak kosongan saat menghadap ke dosen atau calon dosen pembimbing. Nah, sudah itu cuman contoh-contoh ya. Dari obrolan AI ke arah riset yang layak. Nggak perlu saya baca satu persatu, sudah cukup. Oke, itu adalah ending dari sesi ketiga. Kita break 2 atau 3 menit ya, 2 atau 3 menit. Silakan kalau ada yang mau sharing sesuatu.
Oke, kita langsung ke sesi 4 ya. Sesi 4 itu judulnya atau subjudulnya adalah memeras referensi menjadi argumen. Sebelum kita ke sini, kita mengingat kembali di kuliah Medpen bagaimana seharusnya kita membuat bab satu, lebih-lebih bab latar belakang. Jadi bisa dibilang ngerjakan skripsi itu paling sulit itu adalah bab 4, bab pembahasan. Paling lama ya, sulit nggak sulitnya relatif. Membutuhkan waktu yang relatif lama itu bab 4 karena menyelesaikan masalah. Yang juga sangat lama itu adalah latar belakang yang cuma 2 atau 3 halaman itu butuh waktu mungkin berminggu-minggu gitu ya. Sebelum kita kupas, kita ingat kembali bahwa di dalam latar belakang itu harus ada setidaknya 4 ini ya. Atau kalau kalian mau browsing, namanya biasanya adalah skema piramida. Di kelas saya sebutnya makro, meso, tengah, mikro. Habis itu fokus tajam, tapi sudah saya ganti. Jadi muara biar M semua dan urut A, E, I, terus UMU gitu ya, muara. Biar kalau ditulis itu enak urutannya. Lapisan teratas itu konteks penelitian kalian apa? Lalu meso itu selama ini orang meneliti apa saja, jadi state of the art atau menjadi ya saat ini orang sudah membicarakan apa. Jangan sampai orang membicarakan sesuatu sudah tuntas, kalian malah meneliti di bidang itu gitu. Kemudian lapisan yang selanjutnya adalah mikro, apa yang belum diketahui. Dari yang kalian baca ini, yang belum diketahui apa begitu ya. Apa saja yang belum diketahui? Belum diketahui bukan karena belum ada ya, boleh jadi karena batasan-batasan di penelitian sebelumnya. Lalu fokus tajam atau muara ini. Di muara ini kalian memberikan apa yang akan dikerjakan skripsi ini. Oke. Beratnya di mana, Pak? Kita kita beri contoh dulu ya. Saya ingin Saya ingin membuat penelitian, judulnya adalah SIR, yang diterapkan itu pasti sangat familiar dengan itu, tapi dengan disinformasi, penyebaran hoax atau disinformasi, tapi modelnya pakai SIR. Hanya saja SIR itu kan mengasumsikan yang infected itu ya eh, antar individunya itu yang infected peluangnya sama. Kalau di disinformasi, eh, iya di disinformasi misalkan jaringannya jaringan sosial media itu si A pengaruhnya ke si B dengan pengaruhnya ke si C itu boleh jadi berbeda. Misal A berteman dengan B, A berinteraksi dengan B, A sama sekali tidak saling follow dengan C begitu. Maka ya kemungkinan besar informasi yang salah atau semua informasi itu lebih mungkin mengalir dari A ke B daripada A ke C gitu. Makanya harus menggunakan graf dalam kasus ini. Kita lihat dulu di sini ya. Disinformasi di era digital menunjukkan dampak signifikan terhadap masyarakat dan kesehatan publik, menyebabkan ketidakpercayaan terhadap intuisi dan prosedur kesehatan. Oke. Ini kalimat biasa ya. Disinformasi menunjukkan dampak signifikan. Itu adalah kalimat biasa yang kalian bisa langsung membuat. Tapi karena ini penelitian, tidak halal kalian menuliskannya sebagai opini. Kata siapa satu kalimat ini? Katanya 3 orang ini, katanya 2 orang ini gitu. Setiap kalimat gitu ya, itu harus ada dasarnya kecuali mungkin kalimat deduktif yang awalnya itu adalah inti kalimatnya, lalu setelah itu penjelasnya lah penjelasnya itu setiap kalimat, setiap klaim harus ada buktinya. Kata siapa? Selama pandemi COVID, misinformasi mengenai vaksin sangat berbahaya, memicu keraguan dan perilaku merugikan. Kalau kita pikir-pikir, ya iyalah kan gitu.
Tapi karena ini penelitian, nggak bisa kalian ngomong gitu tanpa dasar. Setidaknya ada satu orang yang ngomong begitu, gitu ya. Ini tahunnya tahun 2021, 2023, karena ini buatnya sudah tahun kemarin ya, 2025. Jadi masih 5 tahun terakhir, gitu. Oke, ini bab untuk yang makro saja. Makro saja itu sudah bisa bisa banyak. Oke, kemudian bab instrumen matematisnya dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, referensi untuk bab pendahuluan, untuk bab latar belakang saja, kalau kita list semuanya sebanyak ini, ya memang begitu. Itu belum bab duanya, Pak. Iya, ya bab satu itu memang harus sekuat itu, gitu. Ya bisa dibayangkan kalau sebelum zaman internet dulu, kita harus membaca di perpus segitu banyaknya, di antara 10 artikel yang dibaca, mungkin cuma dua yang akan kepake, dan itu pun jadi satu atau dua kalimat. Ya idealnya memang begitu ya. Nah ini, nah kita akan mencoba eh, membuat itu gitu. Tidak instan ya, buatkan langsung ya nggak begitu ya. Ini di sesi 4 ini biasanya mahasiswa tingkat akhir itu masalahnya setelah waktu dia mau skripsi itu bukan tidak punya referensi, tapi kebanyakan referensi. Kebanyakan referensi tapi nggak tahu mau diapain, cara merasnya gimana. Contoh ini kalimat ya, kalimat yang banyak klaim, seolah-olah fakta, tapi nggak ada buktinya. Apakah ini pasti salah? Belum tentu. Boleh jadi dia benar. Cuman karena dia tidak ada buktinya, siapa yang bilang tidak halal. ACO and Colony Optimization merupakan algoritma yang efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi rute. Efektif? Ya iyalah, kan sudah banyak ACO itu yang meneliti. Terus ya pasti bagus lah. Jadi saya tulislah begini. Oh, nggak halal, meskipun benar. Semua ini benar, tapi nggak halal. Banyak klaim, tapi tidak ada satupun yang diberi bukti. Nggak boleh bab satu seperti itu. Atau seperti ini, oke lah, sudah dikasih, ya, sudah dikasih sitasi, tapi cuman tempelan. ACO digunakan untuk meneliti eh, optimasi rute, termasuk pada TSP dan VRP, katanya ini. Algoritma ini juga terus dikembangkan dalam bentuk hibrida, katanya ini. Selain itu, dua OPT masih sering digunakan. Kalimat di atas sudah akademik ya, sudah bagus, sudah memiliki sitasi, tapi argumennya masih dangkal. Kalau kita hapus tiga ini, terus kita baca dia sebagai teks biasa, sebagai paragraf biasa, kayak nggak kerasa kok lompat-lompat ya rasanya dari kalimat satu ke dua ke tiga gitu. Belum ada proses membaca beberapa temuan, membandingkan hasilnya, memerasnya menjadi satu, dan seterusnya. Oke, nah, referensi tidak dicari untuk memenuhi daftar pustaka. Untuk kalian yang mau skripsi, saya sarankan eh, banyak sekali sitasi di bab satu ya. Karena nanti kalau dijadikan artikel di jurnal, di jurnal, di JRMM atau di yang lain, itu bab 2 akan dipotong. Karena kan nggak butuh, orang sudah paham, sudah tahu itu. Kalau semuanya ada di bab 2 ya sitasinya, begitu bab 2 dipotong, ya berarti cuma satu atau dua. Padahal syarat minimal untuk JRMM yang Sinta 5 saja minimalnya 15 begitu. Dan yang terkini, referensi dicari untuk menjawab klaim. Jika satu artikel tidak membantu memperjelas klaim, atau membatasi klaim, atau membantah klaim, maka ya nggak ada fungsinya, dibuang saja. Berarti saya cuma punya satu, Pak, gitu. Itu pun tafsir, misalkan ya, tafsir Quran, gara-gara harus ada integrasinya. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Anggaplah kita sudah punya judul dari pembimbing. Entah caranya, pertama kita pakai AI tadi, custom AI tadi, terus ke pembimbing. Pokoknya ceritanya kita sudah punya judul. Misal judulnya ini, performa algoritma ACO dengan dan tanpa dua OPT. Kita pengen membandingkan dia
relatif lebih baik nggak ya kalau saya tambahi algoritma tambahan ini? Misal, ya, klaim dari judul tadi kita buat beberapa klaim. Harus ada 4. Makro, meso, mikro, muara. Nah, di sini sudah saya kasih muara. Saya kasih contoh. Makronya begini di paragraf awal. TSP merupakan masalah optimasi kombinatorial. Langsung menuju ke penelitian. Jangan matematika adalah ilmu yang banyak digunakan dan seterusnya. Itu terlalu mundur jauh. Jadi fokus ke masalah kalian saja. TSP adalah masalah optimasi kombinatorial yang penting. Kenapa ngomongin itu? Karena itu yang akan kita otak-atik gitu. Jadi dari awal paragraf di bagian makro sudah ngomongin TSP. Pada data besar, TSP sulit diselesaikan. Loh, Pak, ini klaim ini Pak, nggak ada buktinya. Kita akan cari buktinya. Kita merancang dulu isi makro, meso, mikro, dan muara itu apa. Nah, pada ukuran data yang besar ini, berbagai penelitian telah menggunakan dari yang saya baca begitu ya, sekilas-sekilas, berbagai penelitian telah menggunakan ini. Oke. Terus penelitian terdahulu juga menguji performa dari ACO dan mengubah parameternya seperti jumlah semut, pengaruh feromon, informasi heuristik dan seterusnya. Kemudian beberapa penelitian mengkombinasikan ACO. Ini bagian state of the art-nya ya, meso ini. Jadi selama ini yang sudah dipelajari apa gitu. Itu berarti butuh berapa artikel ya untuk tahu selama ini yang dipelajari apa. Mikronya fokus kita yang akan kita kerjakan atau kita ngomong yang belum terjawab begitu. Meskipun telah banyak digunakan, belum semua penelitian menjelaskan secara seimbang apakah penambahan OPT, 2 OPT benar-benar memperbaiki kualitas atau hanya kebetulan untuk beberapa dataset saja. Selain itu, ACO kan bersifat stokastik. Setiap run akan beda hasilnya karena ada randomnya di situ. Itu perlu diamati di beberapa kali percobaan yang merepresentasikan kondisi umum gitu ya. Muaranya dari mikro yang tadi saya bangun, oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada performa ACO dengan dan tanpa 2 OPT dalam menyelesaikan TSP mungkin dengan suatu dataset tertentu dengan memperhatikan kualitas solusi, kestabilan hasil, waktu komputasi. Oke, dari judul jadi klaim. Klaimnya ada 4 itu, urutannya ya memang begitu. Kemudian yang dilakukan adalah jangan terburu-buru mencari artikel ya. Memecah klaim menjadi pertanyaan kecil karena yang kita tuliskan itu seolah-olah menjawab pertanyaan kita tadi. Dan memang begini, klaim besarnya misal ini. Jadi saya cuma ngambil satu ya. Banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Banyak digunakan untuk menyelesaikan. Saya ambil yang ini ya, satu bagian saja. Saya sudah mulai ya masuk yang mikro. Yang atas nanti nggak dicontohkan bukan karena urutannya begini nggak. Karena saya pengen mencontohkan aja ini gitu. Jadi ada klaim ACO banyak digunakan menyelesaikan TSP dan masalah optimasi rute. Dari satu klaim ini saya menyusun beberapa pertanyaan. Apa prinsip dasarnya ACO? Mengapa mekanisme feromon dapat digunakan membangun solusi dan seterusnya ya. Nggak harus 5, bisa cuma satu atau 2 atau 3. Oke, terus menurunkan klaim menjadi pertanyaan. Ini contoh. Ini setelah judul ada klaim. Ini kan klaimnya ya. Setelah klaim diapakan? Setelah klaim dibuat pertanyaan. Contohnya ini. Kalau mau lengkap ini. Tapi saya batasi 3-3 saja. Ada yang 4 nanti ya. Makro yang paling atas, TSP merupakan masalah ini. Oke, apa ya yang perlu saya tanyakan? Apa itu TSP? Mengapa TSP termasuk optimasi kombinatorial? Mengapa TSP berkaitan dengan pencarian rute terbaik dan seterusnya? Oke, sampai jadi semuanya. Setelah jadi, sekarang kita akan mengambil bahan dengan ada satu AI lagi yang mungkin perlu
kalian ketahui namanya konsensus. Mungkin ada banyak yang lain ya. Cuman karena waktu saya beli ChatGPT yang rombongan itu kok di sini ada konsensus. Apa itu konsensus belajar? Oh, untuk itu ya cobalah kita pakai itu gitu. Nah, konsensus ini contoh saya ngambil 6C saja. Yang ini mikro bagian C. Apakah perbaikan itu, tapi jangan ngomong itu ya kan nggak tahu konteksnya. Diperbaiki sedikit. Nanti kita tanyakan ke konsensus. Apakah perbaikan itu sebanding dengan waktu tambahan yang dibutuhkan? Nggak perlu diinggriskan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini saya contohkan. Siapa tahu kalau diinggriskan jadi lebih banyak hasilnya. Soalnya kadang googling gitu antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lebih banyak bahasa Inggris outputnya. Does adding to OPT to end colony optimization, maaf kalau tajwidnya salah ya, bahasa Inggris saya pas-pasan, improve solution dan seterusnya. Ini kita copy, bukan kita copy. Pertanyaan tadi kita tanyakan ke konsensus. Ditanyakan. Maka yang dia lakukan selanjutnya adalah kita tunggu saja. Ada 134.000 artikel yang dia review. Lalu dia memfokuskan untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Maka dikeluarkanlah katanya satu kalau diklik itu ada di sini. Ini artikelnya tahun 2025. Menurut dia, ACO dan 2 OPT pada MSTP, TSP with 50 series shows significant improvement in solution quality. Benar tak? Dia ngomong seperti ini. Ya kita lihat saja. Misalkan dibuka PDF-nya atau kita menuju ke artikelnya. Oh, di sini kita download PDF-nya. Tapi kalau artikelnya bagus, apalagi sudah di Q 1, 2, 3, 4 ya, biasanya abstrak itu sudah mencerminkan hasil. Jadi ya kita pinter-pinternya menerjemahkan abstrak ke dalam menerjemahkan abstrak menjadi oh kayaknya kesimpulannya dia begini, oh hasilnya pasti begini, wong cerita abstraknya begini gitu ya. Jadi satu kalimat ini berasal dari satu artikel ini gitu. Ini artikel yang lain kalau kita klik ya dia akan kelihatan. Oke lah, saya nggak perlu PDF-nya. Saya mungkin abstrak saja, mungkin sudah bisa menggambarkan. Tapi kalau mau PDF, ya bisa aja dibaca di tempat begini tanpa harus di-download. Oke, setelah dapat banyak, ya kan? Ada banyak kan? Nah, setelah dapat banyak, terus kita bisa menyarikan, disarikan dari pendapat banyak tadi. Tentu saja kita harus cek satu persatu. Dan konsensus ini nyari artikelnya dia tidak mau kalau tidak Scopus. Apalagi cuman blog atau Wikipedia ya nggak akan masuk ya. Yang artikel beneran tapi dia nggak Scopus dia nggak mau. Di sini filter kalau kita klik ada mau berapa dari 2021 sampai 2026. Saya maunya Q1, Q2, Q3, Q4. Saya maunya Q1 saja. Ya boleh. Q2, Q3, Q4. Kalau kalian mau submit artikel ke Q1, ya harus referensinya Q1 semua dong. Masa ke Q1 tapi referensinya Q4 atau enggak Q sama sekali gitu ya. Jadi hanya yang Scopus yang dicari gitu. Ya, sebenarnya Scopus juga punya AI sendiri, cuman berbayar lagi, nggak termasuk yang bundle ini gitu ya. Ada Netflix juga, jangan salah ngeklik ya, nanti jadi nggak ngerjakan artikelnya. Terus kemudian bisa ada batasan lain. Oke, ini juga bisa kalau mau di copy ya, di copy beserta citasinya. Untuk diapakan? Nggak bisa copy paste dong ke satu ini masih begini. Untuk disarikan nanti. Oke, setelah mendapatkan dari konsensus itu ya, ini jawabannya dia ini. Saya taruh di sini. Biar kalian bisa mengira-ngira, oh jawabannya konsensus itu begitu. Tanpa harus nyobain konsensus. Dari sekian banyak ini, eh, yang dilakukan, yang harus kita lakukan adalah, waduh sudah hampir jam 10.
memeras banyak artikel menjadi satu kalimat. Oke, agak saya cepatkan ya. Bahan mentahnya dari yang sekian banyak tadi, kita bisa sangat peras menjadi lima ini. Oke. Dari lima ini tentu saja nggak bisa copy paste langsung ke anu ya, ke bab satu. Disarikan dulu. Ini ada yang senada apa tidak begitu. Diperas menjadi ini. Oh, ini sudah sudah peras yang diperas banget ini ya. Dari yang segitu banyak jadi ini dan ini sangat kuat ya dan ini sangat kuat. Nah, tapi yang zaman dulu pas membuat ini ya belum tahu konsensus ya. Jadi buatnya nggak pakai konsensus. Ya, andai kan dulu tahu ya. Oke. Mana tadi konsensus dan ini. Ini kalau kalian mau peras lagi biar lebih padat bisa begini. Berbagai penelitian lah sekarang ngomong berbagai itu sudah nggak subjektif lagi. Kalau ditanya dosen, ditanya penguji, berbagai penelitian, emang kamu sudah membaca berapa? Saya sudah membaca sekitar 1.045.000, enggak, itu dari konsensus ya. 145.000 artikel tadi. Saya sudah mensarikan dari 10 artikel, Pak, yaitu ini. Jadi beneran berbagai ini memang beneran, nggak hanya subjektif. Diperas lagi ya boleh, mau diperas lagi jadi satu kalimat pendek juga nggak apa-apa. Umumnya ini penggabungan dua metode ini umumnya memperbaiki solusi, tapi menambah biaya komputasi. Katanya siapa? Katanya empat orang ini. Ya, katanya empat artikel ini. Sehingga sangat-sangat diperas begitu. Nah, saya tidak mencontohkan, wah itu kan dari 6A saja Pak ya, belum 6B, 6C gitu, belum lagi 7, 8. Nah, makanya nanti ketika jadi, latar belakang kalian nanti akan sangat kuat. Yes. Keterjang tsunami, keterjang tsunami ujian, yes, nggak akan gentar ya. Asalkan kalian benar-benar membaca artikelnya, benar-benar paham, benar-benar mensarikan sendiri kalimatnya tadi ya dari berbagai yang sudah dipelajari. Penutup dari sesi 4 ini ya, satu kalimat yang lahir dari banyak artikel jauh lebih berharga daripada banyak citasi yang ditempel nggak ada arahnya. Referensi bukan hiasan daftar pustaka. Referensi adalah bahan mentah yang harus dibaca, dibandingkan, dan diperas menjadi sebuah argumen. Dan itu menutup eh, after class dari Aljabar pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, saya kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau tanya, tapi ya sebaiknya nggak usah tanya ya, kan tinggal dipraktekkan saja. Silakan 2 menit. Baik, kalau nggak ada pertanyaan atau apa yang akan didiskusikan, di-share, kita akhiri. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat, bisa mensupport kalian dalam belajar yang lebih mendalam lagi, pemahaman yang lebih mantap, yang lebih mengendap ke pikiran, ke pemahaman, serta kalau yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau artikel, atau ada yang mau ikut lomba esai kemarin kayaknya ya, dengan tahu cara mencari referensi yang kuat ini, semoga dimudahkan dan cepat selesai dengan hasil yang sangat memuaskan dan sempurna. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.